Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering kita mendengar dari anak-anak wanita, anak-anak perempuan, ya, para gadis yang begitu bangga punya pacar anak orang kaya, naik motor ninja. Tapi sayang, pendidikan seadanya, kerja pun semaunya. Mau tahu lebih lanjut bagaimana karakter dari laki-laki seperti ini? Silahkan disimak video saya berikut ini. Cewek mana sih yang tidak bangga punya pacar anak dari orang kaya, apalagi motornya begitu luar biasa, ya pastilah kalau di jalan aksinya luar biasa dengan motor ninja. Kebetulan karena dia orang kaya, maka dia bisa menikmati fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya. Yang penting yang perlu diperhatikan oleh para wanita di sini adalah potensi dari anak ini, artinya potensi kaya dari dirinya sendiri, bukan dari orang tuanya. Itu yang perlu kita perhatikan. Kita hanya memandang melihat dari segi hartanya saja, maka menilai dari sisi lainnya bagaimana untuk kelanjutan hidup kita berumah tangga dengan si lelaki ini. Ini kan yang perlu kita ketahui lebih lanjut. Ada banyak orang terjebak, ada banyak wanita yang terjebak. Kalau dibilang banyak, ya memang cukup banyak ya wanita terjebak karena melihat kekayaan seorang lelaki. Apalagi dia anak yang benar-benar orang kaya luar biasa, bahkan anak konglomerat. Konglomerat selama ayahnya masih ada, tapi begitu ayahnya tiada, mampukah dia mempertahankan kekayaan yang dimiliki oleh orang tuanya? Inilah yang saya bilang potensi dari seorang laki-laki untuk mampu mempertahankan kekayaan yang dimiliki orang tuanya, atau dia mempunyai potensi sendiri untuk membuat dirinya menjadi sukses dan kaya untuk membahagiakan rumah tangga yang dibangun olehnya. Sebenarnya analisa untuk karakter pada orang seperti ini cukup banyak. Nah, kali ini saya batasin saja, nanti sisanya Anda boleh bertanya atau memberikan komentar pada kolom komentar yang ada di bawah ya. Silahkan Anda ketik. Bagaimana analisa dari orang ini? Coba Anda perhatikan. Pendidikannya seadanya. Berarti apa? Proses berpikir untuk lebih cerdas, untuk lebih pintar dalam menghadapi permasalahan dalam kehidupan, dia mengalami permasalahan. Karena modal kecerdasan itu cukup penting buat hidup. Karena apa? Masalah hidup yang kita hadapin insya Allah akan jauh lebih mudah pada saat kita sudah belajar jauh lebih dahulu. Dapat jadi orang lain berkata, dia malas Pak belajar karena fasilitas sudah dia punya. Oke, dia malas, ya kan, karena fasilitas dia punya. Dan itulah yang membuat kebodohan buat dia. Karena pengalaman hidupnya akan menjadi semakin minim dalam menjalani kehidupan karena fasilitas yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Kemampuan bertahan hidup kita adalah berasal dari diri kita sendiri, bukan berasal dari orang lain. Kemampuan bertahan hidup kita berasal dari proses berpikir yang kita miliki. Pada saat fasilitas yang diberikan oleh orang tuanya begitu luar biasa, maka proses pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari untuk dia dapat bertahan hidup jauh lebih baik lagi pada saat dia jauh dari orang tuanya, atau pada saat orang tuanya sudah tidak ada. Di situ nanti yang akan kita ragukan kemampuannya. Tapi kan Pak, pergaulannya begitu luas, luar biasa. Oke, kriteria karakter dari orang yang seperti ini sebenarnya masuk ke dalam kriteria penderita ADD, Attention Deficit Disorder. Karena apa? Dia malas untuk bersekolah, malas untuk berpikir, di mana proses berpikirnya dengan perhatian yang sempit menyebabkan dia tidak mampu proses berpikir dia lebih lanjut. Proses berpikir dia untuk rencana hidupnya ke depan seperti apa, belum lagi masalah dia untuk berumah tangga, dia belum ada. Yang ada dia hanya menjalani kehidupan dia pada saat itu saja. Nah, disinilah yang cukup membahayakan kondisi ini untuk dia. Karena planning hidup ke depan, misalnya ya, pada saat orang tuanya masih ada dan memberikan modal untuk kehidupannya lebih lanjut bersama bersama istrinya nantinya ya, yang akan menjadi istrinya, dia mampu mengelola hal itu. Dan yang paling banyak saya dapatkan adalah orang-orang ini tidak mampu mengelola aset yang diberikan oleh orang tuanya, sehingga modal yang diberikan menjadi hancur, menjadi hilang, menjadi rugi.
Itu yang harus kita perhatikan. Sekarang, pada saat orang tuanya masih ada, diberikan aset untuk kehidupannya, dia tidak mampu, bagaimana pada saat orang tuanya meninggal? Pada saat orang tuanya meninggal, maka kemungkinan besar aset dia yang ada akan habis dan hilang. Kemana hilangnya? Dari kehidupannya sehari-hari berpoya-poya. Dapat jadi dia tidak berpoya-poya, tapi kan dia menggunakan sumber daya yang dia miliki dari orang tuanya untuk kehidupannya sehari-hari. Seberapa mampukah, seberapa lamakah mampu bertahan dari aset yang dia miliki untuk mampu membuat hidupnya menjadi lebih lama lagi. Nah, kalau dia sendiri tidak masalah. Sekarang aset orang tuanya begitu luar biasa, dia sendiri berarti kan tidak masalah. Sekarang bagaimana kalau dia punya saudara yang lain, di mana saudaranya pun juga menginginkan aset yang sama atau warisan yang sama dari orang tuanya untuk kehidupan mereka juga lebih lanjut. Bahkan kemungkinan terjadi proses tabrakan atau pertentangan atau perkelahian atas aset yang dimiliki oleh orang tua. Ini yang harusnya tidak boleh terjadi. Ini tanggung jawab dari orang tua untuk proses pendidikan dia lebih lanjut. Tapi kondisi psikologinya dia dengan ADD-nya dia yang membuat dia tidak mampu bersekolah jauh lebih lanjut, di mana orang tua tidak memahami kondisi hal ini, dan orang tuanya berpikir, kami pun dulu mungkin tidak sekolah tinggi tapi dapat berhasil. Nah, saya yakin anak saya jauh dapat lebih berhasil. Ingat Pak, Bu, persaingan di masa akan datang, di masa akan lanjut, bahkan saat ini jauh lebih ketat dibandingkan kehidupan Anda di tahun-tahun sebelumnya atau di zaman dahulu kala. Jadi kesempatan bersaing anak Anda ketat sekali, sehingga untuk menjadi lebih berhasil, menjadi lebih kaya itu lumayan sulit. Yang ada adalah bangkrut belaka. Ini yang harus menjadi fokus perhatian dari orang tua. Kalimat terakhir sangat jelas ya, dalam proses pekerjaan dia seadanya. Rata-rata mereka ini ahli berbicara, rata-rata mereka ini ahli merayu. Berkata-kata mereka hebat, ide mereka luar biasa, tapi mereka tidak mampu melakukan apa yang harusnya dilakukan oleh seorang yang dapat mampu bekerja dengan sebaik-baiknya. Kemampuan mereka hanya mengeluarkan ide saja dari proses berpikirnya. Untuk dia mengerjakan seperti tadi dikatakan seadanya saja atau semaunya saja. Bahkan lebih cenderung anak-anak seperti ini, kalau dia memang attention deficit disorder, maka dia lebih suka berleha bersantai, kongkow bersama teman-temannya, ngafe di mana, atau duduk di kafe di mana bersama teman-temannya. Atau kalau tidak duduk di kafe, dia melakukan hobi-hobi tertentu yang disukainya. Nah, dan ini begitu banyak anak-anak seperti ini. Maka ini yang harus menjadi fokus perhatian dari seorang wanita. Wanita yang mana sih yang tidak suka dengan anak orang kaya? Apalagi dia dikasih duit terus menerus sama laki-lakinya. Pas kebetulan laki-laki itu baik kepada Anda dan boros kepada Anda. Tapi suatu saat kalau Anda ketemu anak orang kaya tapi dia tidak boros kepada Anda, oke, bagaimana? Tapi inilah yang menjadi dasar proses berpikir Anda lebih lanjut. Sebagai seorang wanita, kalau Anda berpikir jangka pendek bahwa yang penting uang yang saya terima dari dia sebagai orang kaya dan penampilan saya glamor, maka Anda pun juga sama ADD karena Anda tidak berpikir lebih lanjut untuk hidup Anda jauh ke depan seperti apa. Paling lama Anda bertahan dalam perkawinan nanti 3-4 bulan atau paling lama sampai 1 tahun. Setelah itu hancur. Tapi ada yang bertahan jauh lebih lama, hingga punya anak 1, anak 2, hingga perkawinan 15 tahun. Tapi setelah itu, di mana orang tuanya tidak ada ketahuan, ternyata dia tidak mampu apa-apa. Yang terjadi apa? Kemiskinan belaka. Nah, mudah-mudahan ini menjadi proses berpikir Anda sebagai seorang wanita untuk mendapatkan laki-laki seperti ini. Kalau Anda berpikir jangka pendek, monggo silahkan. Tapi kalau Anda berpikir jangka panjang, itu jauh lebih baik lagi. Yang paling utama adalah kehidupan Anda kan sebagai seorang wanita ingin bahagia bersama keluarga tercinta Anda. Bukan untuk tersiksa dalam kehidupan berumah tangga lebih lanjut, ya. Cerita ini fiktif belaka. Jika cerita ini kebetulan sama dengan Anda, maka tidak ada kesengajaan dari saya untuk membuat cerita ini. Karena ini adalah cerita pengalaman dari sepanjang kehidupan saya dan dari orang-orang yang datang berkonsultasi kepada saya. Mohon maaf kalau ada salah hilaf dari cerita tersebut. Sekali lagi, jika ada hal yang tidak terbahaskan dalam video ini dan Anda ingin bertanya, silahkan ketik di kolom komentar. Yuk kita berdiskusi sama-sama, baik Anda seorang laki-laki ataupun
seorang perempuan, seorang laki-laki yang ingin memperbaiki dirinya agar hidupnya menjadi lebih baik lagi, tidak seperti yang diceritakan dalam video ini, yuk kita perbaikin dengan diskusi bersama-sama. Anda seorang wanita yang ingin menemukan laki-laki yang jauh lebih baik seperti apa? Yuk silahkan ketik di kolom komentar, mari kita berdiskusi bersama-sama. Dan yang paling penting buat Anda, tolong bantu support saya untuk terus mengembangkan video ini dengan menekan tombol subscribe, agar Anda tahu setiap kali video saya update keluar setiap minggunya, tekan tombol loncengnya. Jika ini bermanfaat, silahkan Anda share video ini kepada kawan-kawan Anda, kerabat Anda, keluarga Anda, sahabat Anda. Terima kasih, kita ketemu kembali di lain kesempatan di video saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.